Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah berikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati, setiap kita, setiap saat, dimanapun tempat kita berada, pasti melakukan akhirat atau amal-amal, baik itu ucapan atau perbuatan atau yang lainnya. Lah amal itu kita persembahkan untuk siapa? Maka kalau kita lihat pada tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada. Jadi semua akidah itu harus dipersembahkan kepada Allah. Kemudian status lain atau status yang lebih detail adalah kita itu pekerja kerasnya Allah. Apa pekerja keras itu? Yang bekerja dengan maksimal. Kalau dalam contoh gambar ini, kalau orang itu bekerja yang upahnya pada volume, ya, umpamanya dalam contoh ini orang sedang mengangkut semen atau yang lainnya, ya kalau upahnya dihitung persanya maka dia akan membawa yang sebanyak-banyak. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan upah yang sebanyak-banyaknya. Maka dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 mengatakan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka katibun, sesungguhnya engkau itu katibun. Apa katibun? Pekerja keras, ya. Kalau kita contohkan namanya mobil, ada mobil untuk angkutan barang, contohnya truk, ya. Ada mobil penumpang, contohnya bis, ada mobil sport, ya. Ada mobil untuk balapan yang sebenarnya itu di atas mobil yang lainnya. Nah, kita juga begitu. Kita adalah kategori, kita adalah pekerja keras, sehingga harus bekerja dengan keras. Mobil harus dipacu dengan sekencang-kencangnya karena untuk balapan, beda dengan yang lain. Nah kemudian suatu ila rabbika kathan famulaki,
dengan sebenar-benar pekerjaan yang keras, yang maksimal. Bosone Jawa niku dengan ngeten bae, ngeten boten. Ngangkut berarti yang itu adalah barang yang berat itu supaya dapat pahala yang banyak. Fa'ulakihi, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Ada 3 pekerja A, B, dan C, sama-sama kerja di perusahaan yang sama, yang upahnya berdasar pada satuan, satu butir, satu bidang, satu unit, umpamanya 10.000. Lah si A dapat menyetan 10 biji, si B 15, si D 20, maka gajinya enggak sama. Si A cuma dapat 100, si B 150, si D 200. Kenapa sih lebih banyak? Karena hasilnya lebih banyak. Itu adalah untuk contoh saja. Lah demikian itu dalam kita beramal. Contohnya sholat, ada yang sholatnya datangnya sebelum adzan sudah datang, gitu Pak. Adzan sing bar, adzan sing bar qomat, dan sebagainya. Soalnya ada yang wajib, ada yang wajib ditambah sunat dan sebagainya, sehingga nanti hasilnya juga berbeda-beda. Lah kemudian Bapak Ibu, suatu bisa akan kita dapatkan di hadapan Allah. Maka orang-orang yang ketika di dunia bisa bekerja dengan maksimal, hasilnya akan banyak dan semuanya juga akan tinggi. Karena Nabi katakan bahwa wal jannatu mi'atu darajah. Surga itu tidak cuma 1-2 tingkat, tapi 100 tingkat, sesuai dengan tingkatan kualitas dan kuantitas amal masing-masing. Nek jenenge soto boe, enten sing 5.000 regane sak mangkok, enten sing 8.000, enten sing pinten 15.000, enten sing 20.000, gitu. Padha tapi isine nggih beda. Nek 2.000 ki mosok 2.000 njaluk iwak akeh, gitu. Nek 20.000 iki wae kathah, itu contoh saja. Artinya semakin banyak ambil kerjaan, besok di sekolah juga netnya lebih banyak. Makanya Bapak Ibu, monggo kepada kita semuanya, termasuk saya, mumpung masih ada kesempatan untuk beramal sebanyak-banyaknya, harus kita poten dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian yang berikutnya, supaya amal kita itu diterima bagaimana? Karena beramal pada titiknya adalah ketika diterima Allah. Amal apapun tunggal ada, maka kalau tidak diterima oleh Allah, suatu amal akan bernilai kalau diterima oleh Allah. Lah apa syaratnya? Yang pertama, beramal dengan ikhlas. Semua harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah. Maka di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah katakan, wahai manusia, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk beribadah kepada dalam keadaan mukhlisin, dalam keadaan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu murni, tidak ada campuran, hanya untuk mencari balasan dan ridhonya Allah, tidak ada campuran sama sekali. Terus ada orang yang mengibaratkan tentang ikhlas. Amal apapun itu kalau ikhlas akan mendatangkan suatu pahala yang sangat-sangat besar. Contohnya apa? Contohnya kita itu sholat fajar 2 rakaat. Nabi katakan bahwa raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang kalau kita kerjakan paling 3 menit, itu pahalanya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya.
Kalau kita ibaratkan orang yang gajinya paling besar, ya umpama saja, gajinya sedino 1 miliar, sedino kok 1 miliar, sesasi kita dulu 30 miliar, setahun kita Pak, kalau itu sudah 5 miliar, 1 tahun kita, paling 36,5 triliun. Itu nggak bisa untuk beli Indonesia, untuk beli dunia. Dan itu cuma 5 menit, 3 menit itu bisa membeli semuanya itu tadi dengan syarat ikhlas. Ya, nah, ada yang mengibaratkan namanya bilangan 0 atau bilangan kosong murni, maka kita akan dapat menjadikan bilangan berapa menjadi tak terhingga. Ya, 5 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, saking kata. 10 dibagi 0 ya tak terhingga, ya 50 ya tak terhingga. Jadi ibaratnya sesuatu yang kita ikhlaskan itu akan menjadi yang sangat-sangat tak terhingga. Ya, enten tiang empat pinten 1.000 rupiah runting tapi ikhlas akan jadi tak terhingga. Yang kan juga begitu, makanya monggo terus kita berusaha untuk semakin mengikhlaskan semua amal perbuatan kita, hanya untuk Allah, jangan untuk yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pada amal ibadah ubudiyah, amal sesuai dengan tuntunan. Kalau kita cermati dalam setiap perusahaan atau lembaga itu ada namanya aturan-aturan, atau kita mungkin beli HP juga begitu. Penggunaan HP itu harusnya dengan manualnya, petunjuknya supaya maksimal. Kalau nggak sadar itu maka tidak akan maksimal, Maka kemudian, Allah katakan, lakot kalau uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada buat kamu itu, pada pribadi ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh kalau dicontoh akan menimbulkan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Contohnya tidur, setiap hari kita tidur, Contoh tidur itu kalau kita mencontoh cara tidur Rasul, tidur akan menjadi tidur yang baik. Tidur yang baik adalah dicermati ataupun ditentukan dengan kebugaran setelah kita tidur. Karena tidur tujuannya untuk membugarkan kembali badan yang lelah. Jadi kalau kita habis tidur kok awet tambah kuat sekedar jenenge tidur tenanan, namanya berhasil. Lah nek baru malah tambah ngantuk itu berarti tidur tenanan apa mboten Bapak? Bar mak ame kudune warek, nang ngono nggih. Bar mak kok luwe, berarti ora mak. Atau maknya salah. Kalau Bapak Ibu kita ya cermati, ternyata banyak yang tidurnya salah. Banisak pun sare, tangi subuh kok jid ngantuk. Enten juga Mbak Bu. Ini jenenge itu tidurnya tidak efektif, Nah, itu tidurnya sedikit sekali. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, Makanya kita cuma contoh Nabi makan juga begitu. Makan itu bukan untuk mengenyangkan perut. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu banyak justru dampaknya buruk. Terus napa Bu? Ngantuk, Parma amblegekan kepet-kepet terus kemudian tidur. Kita saja turun, Nabi katakan makan itu sekedar untuk menegakkan tulang rusuk untuk bisa ibadah. Kalau nggak bisa, ya maksimal itu 1/3 perut itu makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Jika ada namanya mekanisme yang bagus untuk mengolah makanan dan minuman. Lah nek 100% makanan, kemudian
apa memproses dadi abot boten enten airnya, boten enten apa udaranya, akhirnya jadi tidak baik. Itu contoh saja ya. Lah demi untuk amal-amal ibadah uluhiyah, sholat, puasa, ya, enten wong poso, sahur jam 2, buane jam 9 bengi. Ya. Kemudian dengan bangga berkata, kowe sahur jam 4, satu sahur jam 2, bukamu jam 6, jam 9, ya. Nabi katakan bahwa untuk puasa itu akhirkanlah sahur dan akan berbuka. Itu adalah suatu petunjuk Nabi. Jadi kalau kita puasa itu sahurnya itu kalau bisa dipepetnya dengan adzan subuh, dipepetnya makin dipakai adzan subuh tapi dipepetnya. Pas selesai sahur kemudian adzan itu yang paling bagus. Ya. Kemudian kalau buka ya bersegera begitu adanya kemudian buka anggota jenazah buka, itu namanya nggak puasa. Itu kemudian akan mengaji yang sangat maksimal Bapak Ibu. Ya, puasa itu ketika perut lapar, sekarang ada penelitian, maka tubuh kita akan mengeluarkan enzim tertentu namanya autofagi yang berperan untuk memperbaiki jaringan yang rusak, sehingga kami katakan sumu tahsiku, ya puasa kamu akan sehat. Kenapa? Karena sering untuk digandeng, di maintenance, ya. Jadi kita banyak di maintenance akan jadi sehat. Ini contohnya, ya. Terus kemudian yang berikutnya bahwa mentaati Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Caranya tidak begitu. Kenapa? Karena Allah zat yang maha alim dan hakim. Ya, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul. Taatlah kamu kepada Rasul, apapun yang diberitahu kamu kerjakan. Kenapa saya lagi? Karena Allah dan yang alim dan hakim, maha dan maha bijaksana. Semua yang diperintahkan itu pasti akan menimbulkan suatu kebaikan. Contoh, nomor sing rekoso sing perintah rekoso sholat malam boleh sholat malam. Rodo abot sholat 11 rakaat jidowo dan sebagainya di malam hari tidak mudah. Ayo katakan bahwa orang yang sholat malam adalah akan namanya makoman mahmudan. Yang pertama akan diberikan makom kedudukan kemuliaan yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi katakan ketika orang itu tidur maka dikasih dengan 3 ikatan. Ketika kita bangun ikatan pertama putus masih 2. Ketika kita bangun putus yang kedua masih 1. Lah ketika kita sholat maka akan terputus semuanya, sehingga kemudian badan menjadi nasaton, menjadi energi. Kemudian orang sekarang ilmuwan mengatakan bahwa di sepertiga malam yang terakhir itu udara dan dalam keadaan full oksigen, sehingga kalau orang itu mau bangun wudu, kalau bisa kalau mau tambah mandi di sepertiga malam yang terakhir, itu badannya akan semakin full oksigen. Lalu adalah saat pembawa, sehingga mental akan semakin lancar. Itu secara ilmiah begitu. Makanya kalau kita semakin taat akan semakin menelan berbagai manfaat. Dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Kenapa? Kalau zat yang Rahman dan Rahim. Apapun yang dilarang Allah itu hakikatnya akan mendapatkan dampak-dampak keburukan. Ada orang punya kambing, kemudian tahu-tahu mati, eman-eman diblesek wae kok disate daripada mau dibubur. Namanya maita. Kita dilarang untuk makan maita. Apa dampaknya?
maitah atau binatang yang berdarah panas yang mati tidak dialirkan itu akan menjadi sumber penyakit. Nggih enak Pak, ning berpenyakit. Atau nanti yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu, dengan kita takwa akan jadi lebih baik. Dan kata pada Rasul lebih pada teknik atau pada cara, mekanisme tata cara ibadah Rasul adalah yang paling efektif. Ya, kalau kita dalam kita sehari-hari, ya contohnya bab sholat. Sholat kita harus bersama dengan Rasul. Rasul katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku Nabi menunaikan sholat. Ya, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam rukuknya, sujudnya, tumakninanya dan lain sebagainya. Ada hadis sebagainya tentang masalah iktidal. Iktidal itu adalah ketika kita rukuk terus kemudian berdiri sami Allahu liman hamidah. Terus kalau kita cermati di hadisnya, ternyata iktidalnya itu lamanya sebagaimana kita ketika rukuk dan sujud. Jadi tidak kemudian langsung sujud, ya. Terus nggak ngopo, ngadeg tok, gitu. Ya Nabi begitu. Kemudian dicermati pada zaman sekarang, ternyata ketika kita rukuk itu kepala sejajar dengan pantat kita, dengan jantung kita, ya. Maka darah akan mengalir ke kepala kita. Sudah masuk kepala, kemudian kita berdiri, ya kita. Itu untuk supaya darah kembali ke jantung lagi, ya. Lah nek dereng balik ke jantung, kemudian kita sud, ya belum dibersihkan di jantung kita, ya. Harus seperti Bapak Ibu, kalau kita cermati. Jadi sunnah Nabi itu kalau kita cermati, kita laksanakan, menjadikan hidup ini semakin efektif, semakin tepat guna, terus akan efisien, akan hemat, terus akan maksimal, ya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita sahabat Nabi itu makannya sedikit, tidurnya tapi badannya kuat-kuat. Beda dengan kita Pak Ibu, dahare kata, sarene kata, ngibadai. Ya. Itu kan karena kurang tepatnya tadi, ya nggak match, gitu, ya. Karena mungkin kita bisa untuk menyamakan dengan sunnah Nabi. Termasuk juga nanti ketika kita sedang emosi, boleh. Aku nanti langsung dari PKK. Kita, yang namanya marah itu akan menurunkan imun kita, menurunkan apa? Imun itu adalah daya kekebalan tubuh. Maka kemudian harus dihilangkan, mantu harus dihilangkan. Terus Nabi berikan contoh cara teknik menghilangkan marah. Mulai dari ketika kita marahnya berdiri, kemudian disuruh duduk, gitu. Duduk ya masih marah, berwudu. Kenapa? Karena mantu dari dasar dari api, ya. Nah, ketika kita segera mendapat memadamkan marah, itu akan menjaga tubuh kita akan terjaga dari namanya tadi, ya, berkurangnya imun tadi, ya. Bahkan Nabi memuji, mengapresiasi orang yang bisa menahan marah. Allah akan memberikan kesan yang besar kepada orang yang dapat menelan kemarahannya. Jane nggih mangkel yo anyel banget. Tapi mau waktu kemudian ditolak, enggak jadi marah. Diawet dengan pahala yang tinggi dan seterusnya. Oke, monggo harus berusaha mentaati Allah meskipun boten gampang, tapi kita usahakan.
Kemudian juga mentaati, mencontoh Rasul, karena sekali lagi Rasul itu adalah figur panutan yang semua peradaban pada wahyu adalah cara hidup yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling maksimal. Sebaliknya kalau kita tidak mencontoh Rasul, nanti hidup tidak efektif. Akhirnya akan timbul namanya dampak-dampak negatif. Kekataan akhirnya terus jadi obesitas. Nek cara wong Jawa itu jenenge bocah, bocah. Mangane kaya kebun iki kan kena dicacah, enggak bisa dibilang, enggak bisa dihitung. Makanya udah banyak tapi kerjanya nol. Ini namanya orang bocah. Monggo usahakan untuk semakin itbaq kepada Rasul. Terus yang keempat, bahwa perhitungan aku tidak dengan kemauan, tapi sesuai dengan kemauan Allah. Ada sebagian orang sing maaf saja kadang punya kesan yang tidak benar. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dia mengatakan, kamu itu besok di neraka itu cuma beberapa hari saja, kemudian kita masuk surga. Terus orang lain juga ada yang begitu, ora sholat, ora popo, sok nek meh mati moco tahlil wis mlebu swarga. Ora sholat, ora popo, sok nek mati diswate wong petang wis sampai wis mlebu swarga. Itu adalah suatu pemikiran yang tidak lengkap. Nah, bagaimana yang lengkap itu Bapak Ibu? Namanya ucapan dia itu biasanya sesuai dengan apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Kalau orang itu biasa sholat, zikir, membaca tahlil, istighfar, tasbih, tahmid. Nah, ketika mau amal dia bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau nggak pernah, nggak akan bisa akan kunci lidahnya seperti Fir'aun. Dan untuk dikunci lidahnya sehingga nggak bisa mengucapkan kalimat tahlil. Demikian juga maaf saja, kalau orang itu nggak pernah sholat, kemudian mati sholat tidak akan diterima. Makanya jangan sampai membuat angan-angan yang tidak ada dasarnya. Kemudian Bapak Ibu mengatakan dalam surat An-Nisa, laisa bil wala ahli kitab. Yang namanya Islam itu bukan pada angan-angan dan angan ahli kitab. Yang dia adalah pada kata mayyasan yudzabihi. Jadi setiap orang yang beramal buruk, maksiat, akan dibalas oleh dengan amal tadi. Jadi jangan merasa aman ketika kita berdoa pada Allah. Siapapun akan dengan keburukan tadi, kecuali kalau diampuni oleh Allah. Makanya jangan jangan sembrono dengan amal-amal yang buruk. Ada orang dulu pakai ajeng munggah ajeng kunci nasib tentawang mau. Enten boten Pak? Kan sempat viral masuk bola. Ajeng kaji setan apa jiran lu ditawang mau karepe bariku kemudian apa haji. Ternyata Bapak Ibu barzina pas ketika zina kemudian dia mati, enggak jadi haji. Itulah contoh orang yang kadang-kadang sembrono dengan perbuatan-perbuatan maksiat, atau ini yang lainnya, Kemudian yang seterusnya, amal kecil akan dibalas dengan perbuatan amal yang besar. Jadi Bapak Ibu, Allah itu akan maksab amal kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang maupun yang paling dan sebagainya. Allah katakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal suatu amal kebaikan meskipun satu darah, ada yang katakan kalau zaman dulu sebiji sawi,
dengan atom dan sebagainya. Maka dia akan melihat pada pahalanya. Terus Nabi contohkan apa? Contohnya itu matul anda anitorik, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu namanya perbuatan yang kecil. Penyelengan tindak kendaraan, kemudian ada beling paku di jalan, kemudian yang singkirkan itu akan mendapatkan pahala. Atau yang lainnya, senyum dengan tetangganya, untuk apa? Dengan hati itu juga akan mendapat pahala. Dan juga kalau kita beramal dengan keburukan, wa may ya'mal mithqala saron ya roh. Barang siapa yang berbuat keburukan, meskipun satu orang juga akan melihatnya. Terus Nabi contoh, kenapa contohnya? Contohnya kalau pada zaman Nabi masjidnya masih pasir, bawahnya pasir, kemudian sebagian ada yang meludah di masjid tidak diukur, tidak diuruki. Itu satu keburukan. Nah kalau kita tahu sekarang, maaf Bapak Ibu, siapapun yang mengotori masjid entah dengan makanan sebagainya itu ada suatu keburukan. Nah kemudian kafiran adalah untuk membersihkan. Boleh makan di masjid, boleh kadang, tapi kalau mengotor itu tidak boleh. Sehingga kalau mengotor kemudian harus dibersihkan. Nah kemudian Bapak Ibu, dengan kita hadir tadi, kita akan optimis. Apapun yang kita lakukan, monggo semuanya diniatkan untuk menerima Allah Ta'ala. Jika itu bisa kita akan mendapatkan pahala yang besar, jika kita akan bisa masuk dalam surga yang lebih tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wantub alaina innaka antar rahim. Takhir dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu